Belum lama kan muncul banyak riset sih Pak, kayak Indonesia negara kedua penyumbang sampah ke lautan terbesar di dunia gitu. Dan Wow. ya kalau lihat behavior orang Indonesia juga mungkin masih jauh lah dengan kedisiplinan membuang sampah. Terus banyak sekali juga sistem-sistem yang mungkin belum baik ketika memanage satu sampah. Kesadaran dari masyarakat pun sebetulnya sudah mulai bertumbuh Pak setelah kita melewati masa pandemi, kita merasakan ada dampak lingkungan yang kian tidak baik. Masyarakat pun semakin peduli gitu bahwa menggunakan styrofoam tuh bisa bikin cancer gitu. Ada dampak-dampak terhadap makanan yang jadi tidak memiliki kualitas yang baik dan lain sebagainya gitu. Sekarang hari ini tuh udah ngerasa nggak enak dengan semuanya permasalahan lingkungan yang kita rasakan gitu, dari keluar Jakarta udaranya nggak baik gitu kan, kadang polusi udara dan lain sebagainya, ngelihat ke sungai isinya sampah semua gitu, bahkan ada banyak teman-teman yang bervoluntary untuk membersihkan sungai gitu, datang ke lautan bukan ikan yang dilihat tapi malah mikroplastik dan lain sebagainya. Jadi Kalian tahu nggak sih, dulu orang sering pakai daun pisang untuk membungkus makanan. Sekarang kita lebih sering pakai styrofoam yang susah terurai. Bayangin ya, sampah styrofoam masuk ke laut dan butuh sekitar 500 sampai 1 juta tahun buat terurai. Yuk kita kurangi penggunaan styrofoam dan lebih pilih kemasan ramah lingkungan. Saya Jimmy Untoro, dalam Satu Cerita untuk Indonesia, kita akan membahas darurat sampah styrofoam, kembali ke kemasan ramah lingkungan. Bersama dengan saya Rengguh Banyu Mahandaru, founder daripada Pelepah. Mas Rengguh, Indonesia darurat sampah styrofoam. ya, Gimana itu pandangan dari Mas Rengguh sebagai pendiri dari Pelepah sendiri? memang belum lama kan muncul banyak riset sih Pak, kayak Indonesia negara kedua penyumbang sampah ke lautan terbesar di dunia gitu. Dan Wow. ya kalau lihat behavior orang Indonesia juga mungkin masih jauh lah dengan kedisiplinan membuang sampah. Terus banyak sekali juga sistem-sistem yang mungkin belum baik ketika memanage satu sampah. Masih banyak lah cerita-cerita di mana kita udah memilah dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya dibuangnya di satu tempat yang sama, di landfill yang sama dengan tanpa ada pemisahan dan lain sebagainya. Ya termasuk ya tadi styrofoam itu gitu Pak. Iya, jadi kalau Indonesia dianggap sebagai nomor 2 ya, Ya, penyumbang daripada sampah dari styrofoam sendiri. Lalu kiat daripada Pelepah sendiri gimana tuh Mas Rengguh? ya 2018 sebetulnya memulai Oke. Pelepah ini Pak. Di saat itu kita juga melihat orang mungkin sudah banyak mengampanyekan untuk mengurangi penggunaan plastik, styrofoam dan lain sebagainya, tapi belum diimbangi dengan alternatif apa yang bisa dilakukan gitu untuk eh, menggantikan produk-produk tersebut. Sampai akhirnya ya kita coba melihat dari beberapa negara lain gitu yang sebetulnya tidak high tech juga gitu. Mereka mengembrace the nature-nya lah gitu. Jadi kita waktu itu sempat ke India. Di sana mereka mengeksplor atau mungkin melakukan kehidupan sehari-hari yang berdekatan dengan sesuatu yang sifatnya nature based gitu. Mereka membungkus makanannya dengan daun-daunan, yang mana mungkin di Indonesia juga dulu kita melakukan hal yang sama. Iya, iya, iya. Cuman ya mungkin ya secara shape, bentuk itu belum fungsionalnya, kurang handy lah, atau mungkin masih ada leaking air dan lain sebagainya gitu. Jadi Mas Rengguh, kalau kita ngelihat Pelepah ya, saya izin ya Mas ya, ini ya Silakan, Pelepah Pak. ya. Jadi kalau ngelihat Pelepah sendiri, ini bahannya dari apa ya Mas Rengguh ya? Dari limbah pertanian, Limbah? limbah pertanian Pelepah Pinang. Oke, Pelepah Pinang Betul, ya. Pelepah Pinang. Oke. Jadi ini pengganti daripada styrofoam. Betul. Tapi Betul. kelihatannya hampir mirip dengan styrofoam ya. That's why Pak. Kita meng-create dengan bentuk yang sama dulu biar Oh, orang I see. punya referensi yang sama gitu, bahwa ini adalah sebagai kemasan makanan yang bisa untuk kemasan makanan alami atau rumah lingkungan gitu. Iya, iya, iya. Jadi proses kalau ngelihat styrofoam sama Pelepah ini ya, kalau boleh tanya to the point, secara price kan orang ngelihat ini. Ya, Bedanya kan sangat signifikan ya. betul, betul, betul. Gimana tuh Mas Rengguh ya? Memang pricing point ini selalu menjadi pertanyaan yang cukup challenges lah bagi kami, karena memang pricing point kan tidak bisa kita adjust dengan cepat ya Pak. Kita butuh banyak sekali stakeholder yang bisa membantu, mungkin entah itu dari
instrumen-instrumen keuangan gitu dan lain sebagainya. Nah, di situ kita juga mencoba untuk terus meningkatkan kapasitas produksi agar harga itu bisa segera di-solve lah. Karena memang harga styrofoam kan Rp200 sampai Rp250, sementara harga kami masih di 2.000 sampai 3.000 gitu. Jadi memang ya tantangan juga bagi kami Pak untuk segera mempercepat lah peningkatan kapasitas. Tapi yang cukup menarik ya guys ya, bahwa Mas Renggo ini meraih penghargaan Satu Indonesia Award 2023, lalu kategori kelompok dari Top 20 Good Design Award. Bisa cerita nggak Mas Renggo gimana nih ceritanya? Basically background saya product design Pak, cuma product design yang masuk ke industrinya malah ke social and impact gitu. Jadi 2017, 2016 saya banyak beririsan kerja dengan industri NGO gitu. Sorry bukan industri, institusi NGO gitu yang memang fokus di community development. Kemudian bantu-bantu dulu ada namanya Badan Ekonomi Kreatif. Dan dari sana melebar kemampuan saya sebagai product designer, saya kembangkanlah meng-create packaging ini. Jadi memang hal yang pertama selalu saya perhatikan ketika membuat produk ya desainnya harus baik gitu, harus keren gitu, harus memang memenuhi standar fungsi dan juga standar-standar lainnya gitu. Mas Teguh, tapi kalau dia tadi harga ya dibandingkan dengan styrofoam hampir signifikan langit bumi lah. Lalu apa dari pelepas sendiri ada upaya atau dari pemerintah lah ya, kan banyak tuh bensin juga subsidi. Betul. Harusnya pemerintah bisa memberikan subsidi untuk keramahan lingkungan ya. Ada upaya-upaya tersebut nggak ya Mas Renggo? Subsidi secara langsung memang belum mungkin ya Pak. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang saya lihat memang sudah ada tuh pola-pola subsidi. Tapi peran pemerintah dalam membantu UKM atau usaha rintisan seperti ini saya kira ada lah gitu. Karena 2020 kita sempat melakukan partnership dengan BRI Venture untuk mereka bisa membantu kami dalam meningkatkan kapasitas. Akhirnya kami bisa membangun ruang produksi yang lebih besar lagi. Kemudian kita juga sempat beberapa kali dibantu untuk pameran di luar negeri, ke Jerman, ke Taiwan gitu oleh beberapa institusi yang memang masih berada dalam naungan pemerintah seperti itu. Iya. Mas Renggo, kalau kita ngelihat ini ya, dari bahan memang kalau styrofoam di PCT aja langsung plek gitu ya. Betul. Ini sangat kuat sekali soalnya tahan banting ya. Harga, tapi bagi para vendor atau para pemilik restoran dengan packaging yang jangan-jangan bisa lebih mahal daripada makanan sendiri kan nggak sangat efektif dan efisien tuh. Iya. Itu juga memang selalu menjadi komentar Pak. Makanya adalah kita sempat melakukan program-program partnership dengan aplikasi-aplikasi online ya, yang memberikan service delivery online gitu yang biasa kita pesan makanan gitu. Ketika mereka setelah memilih makanannya, di ujungnya mereka ada opsi untuk menggunakan kemasan ramah lingkungan atau tidak gitu. Kalau mereka mau menggunakan kemasan ramah lingkungan, maka ditambahkan nilai sekitar 1.000 sampai 2.000 yang dibebankan ke kita sebagai customer. Karena kan bebannya itu biasanya terpusat di pemilik ininya gitu, restorannya gitu. Nah kalau sekarang di spread ke customer gitu. Itu yang mungkin salah satu solusi-solusi yang coba kita bantu untuk men-tackle isu-isu tadi gitu. Tapi dari pengalaman Mas Renggo sendiri, kiat-kiat apa untuk mengedukasi masyarakat nih Mas? Kalau kita ngelihat jangan pakai styrofoam, itu kan mungkin terlalu frontal. Betul. Sedangkan pemerintah tidak ada regulasi dilarang. Iya, betul. Lalu pihak pemilik restoran atau customer ya pokoknya yang penting aman, sehat, murah. Betul. Ya kan? Ada kiat-kiat yang sudah dilakukan nggak? Ada beberapa Pak, kayak misalnya tadi ya seperti edukasi direct itu kita melakukan partnership dengan pemilik restoran, kemudian juga kita banyak berdiskusi dengan teman-teman dalam ekosistem industri food and beverage, kemudian perhotelan dan lain sebagainya. Dan di sisi lain memang kesadaran dari masyarakat pun sebetulnya sudah mulai bertumbuh Pak setelah kita melewati masa pandemi. Kita merasakan ada dampak lingkungan yang kian tidak baik, masyarakat pun semakin peduli gitu bahwa menggunakan styrofoam tuh bisa bikin cancer gitu. Ada dampak-dampak terhadap makanan yang jadi tidak memiliki kualitas yang baik dan lain sebagainya gitu.
Makanya mereka secara sadar mau berpindah atau mencari alternatif. Ya balik lagi mungkin kapasitas dan kemampuan kami untuk bisa meningkatkanlah yang sebetulnya yang menjadi solusi gitu agar barrier di antara customer, masyarakat itu tidak ada lagi lah gitu. Jadi nanti ke depannya ya produk seperti ini ya seperti styrofoam pada umumnya hari ini gitu. Kayak itu sih Pak. Iya, iya. Ya, kalau ngelihat produk-produknya desainnya cukup menarik juga ya. Tapi harga memang ya. Tadi tantangan-tantangan yang dihadapin. Tapi dari pelepas sendiri selama ini kalau kita bicara produksi kurang lebih sudah memenuhi berapa persen di pasar yang dibutuhkan? Wah masih sangat jauh Pak. Sangat jauh ya? Sangat jauh karena data yang kami miliki dari 2022 lah kurang lebih. Itu hampir 600 juta piece kemasan itu dikonsumsi di Indonesia Per tahun. tahun. Dan dari yang aplikasi ijo-ijo apa gitu yang kirim-kirim makanan aja per harinya bisa sampai 150.000 lebih piece gitu yang digunakan. Jadi kita mungkin 1% bahkan 2%-nya pun masih struggling untuk mencapai itu gitu. Tapi kan di sisi lain ini ada potensi ekonomi sebetulnya yang belum terpenuhi atas kebutuhan kemasan ramah lingkungan seperti itu. Ya, Pak Argo kalau kita bicara harga tadi ya, mungkin ada kiat-kiat atau step by stepnya. Bagaimana pelepah melihat 5 tahun dari sekarang tentang ekosistem ramah lingkungan yang ada di Indonesia sendiri, lalu bagaimana pelepah bisa mengantisipasi Pak? Memang sekarang cukup holistik ya Pak, tidak hanya dari inisiator atau dari para pengusaha-pengusaha yang memang memulai memusatkan bisnisnya berorientasi pada isu-isu lingkungan, tapi pendanaan pun sekarang mulai menggeliat mengarah ke sana gitu. Sistem keuangan dan lain sebagainya untuk membantu mendukung percepatan hal-hal atau produk-produk atau inisiatif apapun yang berhubungan dengan lingkungan gitu. Jadi dari sisi lain masyarakatnya memang trennya ke sana, infrastruktur keuangannya juga muncul ke sana, regulasi juga menguatkan itu. Saya kira mungkin 10 sampai 15 tahun ya harapannya anak cucu saya atau anak saya mungkin cucu bapak mungkin gitu sudah harapannya bisa hidup dengan sesuatu produk-produk pilihan alternatif ramah lingkungan lebih banyak lah. Gitu sih. Tapi dari pelepah sendiri apa Pak terobosan yang telah dilakukan yang mungkin teman-teman bisa melihat lewat program ini ya. Begitu pentingnya untuk kita menjaga lingkungan kita seramah-ramahnya Pak. Ya, memang itu sebagai bagian dari bukan kewajiban tapi di sisi lain juga ya ketika kita hidup bernapas dari bangun tidur dan lain sebagainya kan sekarang hari ini tuh udah ngerasa nggak enak dengan semuanya permasalahan lingkungan yang kita rasakan gitu dari keluar Jakarta udaranya nggak baik gitu kan, kadang polusi udara dan lain sebagainya, ngelihat ke sungai isinya sampah semua gitu, bahkan ada banyak teman-teman yang bervoluntary untuk membersihkan sungai gitu, datang ke lautan bukan ikan yang dilihat tapi malah mikroplastik dan lain sebagainya. Jadi apa yang pelepah lakukan atau yang kami lakukan gitu ya sebenarnya bagian-bagian kecil yang harapannya ke depan tidak hanya berbicara pada kemasan makanan gitu. Apa yang kami lakukan ke depannya mungkin bisa masuk ke sektor renewable energy gitu atau masuk ke sektor-sektor lain yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat seperti itu Pak. Iya. Dari pelepah sendiri Pak ada tantangan apa, the greatest challenge daripada pelepah sendiri Pak? Hari-hari ini memang masih ibaratnya kita small fish in the big pool gitu ya atau big ocean gitu. Dan walaupun ini didukung, diapresiasi, tapi kan belum tentu ini dibeli gitu. Kita perlu 1-2 kali lagi untuk meyakinkan bahwa ini harus bisa dibeli, harus bisa dikonsumsi, harus bisa dianggap sebagai produk yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu yang hari ini challenge-nya masih kita unlock satu persatu gitu. Kita tidak pernah memposisikan bahwa kita savior kompleks lah gitu ya, membawa kebenaran 100% enggak. Justru apa yang kita mulai dengan inisiatif-inisiatif kita adalah selalu dengan semangat partnership gitu. Kalau misalnya ada satu restoran dulunya pakai styrofoam, kita datengin untuk ajak partnership, kolaborasi, mau nggak pakai kemasan yang ramah lingkungan, biar styrofoamnya dikurangin, yang dulunya mungkin
menggunakan produk-produk tidak ramah lingkungan atau punya sistem manajemen sampah yang tidak baik, kita edukasi. Ya itu mungkin salah satu cara-cara yang dicicil Pak. Tapi saya penasaran nih Mas Rengguh, apa sih yang membuat Mas Rengguh sampai mau terjun langsung untuk membangun Pelepah sendiri, Mas? Ada story behind it nggak? Dari kecil memang orang tua saya, ibu saya bekerja di kehutanan Pak. Ibu saya dan dari kecil saya sering bergerak ke area-area yang outdoor gitu, melihat gunung, melihat tanaman sampai sekarang. Jadi ketika sudah besar walaupun tidak diajarkan secara langsung tapi ada panggilan aja gitu bahwa indah ya gitu melihat alam yang tetap hijau, udara yang biru gitu. Yang hal-hal seperti itu yang akhirnya membawa saya pada hari ini untuk mencoba membantu memberikan solusi, dan di sisi lain ya berharap mungkin nanti keturunan-keturunan kita juga bisa tinggal di bumi yang lebih masih baik lah gitu. Iya. Itu sih mungkin. Luar biasa. Dan dampak juga sih Pak gitu. Iya. Dampak yang ya kan dulu mungkin ini kan saya banyak berkolaborasi dengan petani gitu. Petani pinang yang dulunya ya si pelepah pinang atau limbah agriculture ini banyaknya dibakar gitu. Tapi saya coba duduk bareng, ngobrol bareng, mengimmerse cerita-cerita mereka gitu sampai pada tahap yang akhirnya mereka merasakan secara langsung ketika meng-create produk dan membuat satu bisnis dari sesuatu yang dulunya tidak ada nilai ekonomi, sekarang ada nilai ekonominya. Walaupun dalam perjalanan ini naik turunnya sangat seru lah kalau diceritain dengan waktu yang panjang gitu, tapi ya yang akhirnya membuat kita tetap konsisten di sini bersama teman-teman di Pelepah dan di inisiatif yang saya lakukan dengan teman-teman yang lain ya itu sih Pak. Ketika kita melihat sampah masih banyak, udara di Jakarta masih gelap gitu ya, berarti masalah ini belum beres. Gitu. Kita harus berorientasi ke sana. Gitu. Jadi Mas Rengguh kalau Pelepah sendiri udah sampai di mana di Indonesia ini? Kita ada ruang produksi di Sumatera Selatan dan Jambi Pak. Sumatera, di Jambi dan? Cibinong Bogor sekarang. Oke. Itu yang packaging, dan kebetulan tahun ini kami juga mulai masuk ke sektor renewable energy, di mana memanfaatkan limbah-limbah pertanian juga, kemudian kita develop secara materialnya sehingga dia bisa mengurangi penggunaan batu bara Pak. Gitu. Ya itu juga bagian dari solusi-solusi lah, maksudnya kita tahu bahwa penggunaan batu bara tidak bisa 100% berganti seperti itu, tapi ada alternatif-alternatif dari limbah pertanian yang dipadatkan dengan nilai kalori yang sama untuk bisa diformulasi dan mengurangi penggunaan batu bara. Namanya biomass gitu. Itu yang sedang kita develop hari-hari ini Pak. Pak Rengguh, thank you banget nih waktunya ya. Sama-sama. Mungkin ada mimpi besarnya the next 5 years dari Pelepah sendiri yang Pak Rengguh ingin sampaikan Mas? Ya mungkin harapan dan cita-citanya menganggap bahwa produk-produk seperti pelepah yang packaging, kemudian tadi biomass dan lain sebagainya tidak menjadi satu segmentasi produk khusus gitu. Harapannya ini jadi produk seharian aja gitu. Kita nggak pernah tahu styrofoam itu mereknya apa, plastik tin wall itu mereknya apa. Ya harapannya nanti juga orang udah nggak tahu pelepah, tapi produknya ada di mana-mana. Wow. Jadi nggak usah tahu saya mungkin yang menginisiasi nggak usah, yang penting produknya ada di mana-mana gitu. Dan kita semua bisa. Nggak cuma produknya aja, yang betul. Lingkungan jadi ramai Mas ya. Gitu. Mas, thank you banget nih, sukses senantiasa ya. Sama-sama. So teman-teman yuk kita jaga lingkungan kita selalu ramah dan mulai ganti styrofoam dengan produk-produk dari Pelepah yang akan membuat lingkungan kita semuanya semakin indah dan semakin sejuk. Thank you.